Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluka? Sobahul khair. Mada darsunal ana? Tayyib. Wal'an darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Fi hadha sobah nata'allam fi darsi tsani. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran kedua dengan judul next fil hadiqati. Ya, ikuti bersama fil hadiqati. Ya, fil hadiqati yang artinya di kebun. Next. Nah, sekarang kita akan masuk ke mufradat atau kosakata. Nanti setiap mufradat anak-anak ikuti setelah Bu Sela ya. Oke, next. Yang pertama, hadiqatun. Hadiqatun. Ya, dari gambar ini terlihat ya anak-anak, gambar yang dimaksud hadiqatun adalah kebun. Betul sekali. Next. Ya, nomor 2, syajaratun. Anak-anak bisa ikuti bersama syajaratun. Ya, dari gambar anak-anak bisa tebak maksud dari syajaratun adalah pohon. Betul sekali. Next. Nah, yang ketiga, zahratul wardati. Anak-anak ikuti zahratul wardati. Nah, dari gambar yang dimaksud adalah bunga mawar. Betul sekali. Yang keempat, zahratul yasmin. Ya, anak-anak ikuti zahratul yasmin. Nah, yang dimaksud apa ini gambarnya? Bunga melati. Next. Yang kelima, syajaratul mauzi. Syajaratul mauzi. Nah, dari gambar yang dimaksud adalah pohon pisang. Selanjutnya, syajaratul burtuqali. Sekali lagi, syajaratul burtuqali. Nah, ini adalah pohon jeruk. Selanjutnya, birkatun. Sekali lagi, birkatun. Nah, dari gambar ini yang dimaksud apa, Bu? Yang dimaksud adalah kolam. Selanjutnya, ya, yang ada di dalam kolam tadi ada hewan kecil. Nah, yang kedelapan adalah samakun. Sekali lagi kita ikuti samakun. Nah, samakun adalah ikan. Betul sekali. Selanjutnya, nah, nafurotun. Sekali lagi, nafurotun. Nah, nafurotun adalah air yang mancur atau air mancur. Yang ke-10, nah ini yang terakhir ya, surun. Sekali lagi, surun. Nah, yang dimaksud adalah pagar. Oke, next. Nah, tadi anak-anak sudah mengikuti bersama Bu Sela mufradat yang ada 10 ya. Nah, sekarang anak-anak catat di buku tulis dengan rapi ya. Jadi kolom 1 sampai 5 ya, dari mulai hadiqatun sampai dengan syajaratul mauzi beserta artinya dalam bahasa Indonesia anak-anak tulis dengan rapi. Nah, selanjutnya nomor 6 sampai 10 next. Nah, ada di kolom sebelah sini ya. Jadi nanti ketika anak-anak menulis bisa di pause terlebih dahulu, di stop dulu Bu, belum menulis. Nah, jadi menunggu anak-anak selesai terlebih dahulu. Jadi ini wajib mufradatnya ditulis. Next. Nah, setelah mufradat kita masuk ke kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2, yakni yang pertama kata sifat untuk mudzakkar, yang kedua kata sifat untuk muannas. Nah, next. Mari kita ucapkan kata-kata berikut. Setelah itu catatlah di buku tulis. Jadi di sini Bu Sela akan mengajarkan kata sifat dalam bahasa Arab. Jadi kata sifat ini yang dimaksud adalah untuk menjelaskan suatu benda atau suatu barang. Oh, barangnya misalnya baru. Oh, barangnya bagus. Nah, seperti itu kita menggunakan kata sifat. Namun yang kita akan pelajari di sini 4 saja ya, 4 terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, kata sifat mudzakkar, kita baca bersama, kabirun. Ya, di sebelah sana, kabirun. Kata sifat muannasnya, kabirotun. Yang kedua, murtafi'un.
muannasnya murtafi'atun. Yang ketiga, wasi'un, yang muannas wasi'atun. Yang keempat, terakhir, jamilun, muannas jamilatun. Jadi sama seperti waktu kita belajar kata penggunaan hada-hadihi dan dalikatilka. Perbedaannya hanya terletak di tak marbutoh. Jika mudzakkar tanpa tak marbutoh, jika muannas menggunakan tak marbutoh. Nah, penggunaannya ini yang nanti akan kita bahas. Ya, jadi di situ sudah ada artinya. Kabirun kabirotun besar, murtafi'un murtafi'atun tinggi, wasi'un wasi'atun luas, jamilun jamilatun indah atau cantik. Nah, kalau misal si Fulan ini laki-laki, Bu. Dia termasuk kalau kita menggunakan kata sifat menggunakan jamilun atau jamilatun. Nah, karena Fulan ini laki-laki, maka kita gunakan mudzakkar. Kalau cantik itu untuk perempuan. Misalnya Khadijah seperti itu. Jadi memang penggunaannya berbeda. Next. Nah, bagaimana penggunaan kata sifat pada kalimat berbahasa Arab? Yuk, mari belajar bersama. Next. Langkah-langkahnya yang pertama, kenali kata yang disifati atau kata depan yang akan diberi kata sifat. Apakah termasuk mudzakkar atau termasuk muannas tadi. Misalnya laki-laki, berarti mudzakkar. Kalau perempuan, muannas. Yang kedua, sesuaikan kata sifatnya dengan kata yang disifati. Harus satu jenis. Jika yang disifati itu mudzakkar, maka kata sifatnya harus mudzakkar. Nah, jika kata yang disifati muannas, maka kata sifatnya juga muannas. Ibaratnya begini, misal anak perempuan, kalau sholat menggunakan apa? Mukena kan? Nah, kalau laki-laki menggunakan peci maupun sarung. Jadi tidak boleh kita menggantinya, karena kata sifat ini harus satu jenis. Mudah bukan? Next. Nah, coba tebak mana yang benar. Anak-anak tidak perlu mengartikan ini artinya apa dalam bahasa Indonesia, tidak perlu. Kita hanya perlu melihat kata yang depan dan kata yang belakang. Yang A ya di sini hadikoton wasi'atun dan yang B hadikoton wasi'un. Tadi Bu Sela sudah bilang jika kata yang disifati itu sudah menggunakan tak marbutoh, kata sifatnya harus tak marbutoh. Nah, kira-kira apa ini jawabannya? A atau B? Nah, sudah menemukan jawabannya? Next. Oke, ini tadi jawabannya anak-anak. Jadi yang betul adalah A. Next. Sekali lagi yuk, coba tebak mana yang benar. A. Samakun kabirotun atau B. Samakun kabirun. Oh, kata yang disifati yang mana? Samakun. Apakah ini tak marbutoh, mudzakkar atau muannas? Nah, apa jawabannya? Next. Yang benar adalah samakun kabirun. Kan tadi samakun tidak ada tak marbutoh, jadi menggunakan kata sifat yang tidak ada tak marbutoh juga. Paham anak-anak? Oke, next. Sekarang yuk kita berlatih. Next. Sekarang coba anak-anak tentukan yang benar dan yang salah dari kalimat-kalimat berikut. Jadi dari nomor 1 sampai dengan 5, anak-anak bisa baca dan cermati mana saja yang benar dan yang salah. Tidak perlu ditulis, hanya dicermati saja ya. Sudah? Oke, next. Ini jawabannya. Jadi dari nomor 1 sampai dengan 5 ternyata yang salah nomor 2 dan 3 anak-anak. Syajarotun murtafi'atun. Syajarotun, sudah ada tun. Pasti kata sifatnya juga ada tunnya juga. Mudah ya, mu'annas, mu'annas. Nah, di nomor 2 itu wardatun jamilun. Wardatun sudah menggunakan tak marbutoh. Seharusnya yang benar adalah jamilatun. Yang ketiga, kolamun jadidatun. Kolamun tidak menggunakan tak marbutoh. Berarti seharusnya jadi dun. Yang keempat, ini benar dan yang kelima juga benar. Next. Nah, sekarang latihannya kerjakan di buku tulis ya. Jadi latihan ini boleh anak-anak tulis soal maupun tidak, bebas ya, hanya untuk latihan soal saja, tidak perlu dikirimkan ke Bu Sela melalui foto maupun video. Gantilah kalimat berikut ke bahasa Arab. Contoh, buku tulis yang baru. Dalam bahasa Arab, buku tulis adalah kurrosatun. Kata sifat
baru adalah jadidatun. Nah benar, karena kurosatun mu'annas dan kata sifatnya juga mu'annas. Gitu anak-anak, sudah paham? Nah di nomor 1 dan 2 itu sudah ada di pembahasan mufrodat sebelumnya, anak-anak bisa lihat. Kira-kira kebun yang luas bahasa Arabnya apa? Yang kedua, air mancur yang indah bahasa Arabnya apa? Nanti anak-anak tentukan ya, dicoba berlatih. Oke, next. Nah, syukron ala ihtimamikum, semoga bermanfaat. Saya harap nanti anak-anak mengerjakannya dengan sendiri, coba bisa atau tidak, paham atau tidak, seperti itu ya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajin-rajin belajar di rumah ya, harus patuh pada orang tua. Jaga kebersihan diri dan lingkungan. Sholat 5 waktu, jangan lupa mengaji ya. Tetap semangat ya. Keep healthy and stay at home.